Baik, selamat malam semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yohanes Edu Parlangan Ritonga. Saya dari PSDIB dengan NPM 2015061011. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai pengolahan citra. Jadi yang pertama, apa citra itu sendiri? Citra adalah suatu representasi atau gambaran dari kemiripan atau imitasi dari suatu objek menurut Sutoyo 2009. Atau dapat kita artikan juga citra merupakan suatu fungsi dari intensitas cahaya yang direpresentasikan dalam bidang dua dimensi. Ini lebih mengarah ke citra digital. Apa itu citra digital? Nanti kita akan bahas. Oke, selanjutnya adalah pembagian citra berdasarkan sinyal penyusun. Dalam pembagian citra berdasarkan sinyal penyusun terdapat dua citra. Yang pertama citra analog dan citra digital. Citra ini dinamakan sesuai dengan sinyal yang digunakan dalam menerima citra, yaitu yang pertama citra analog adalah citra yang nilainya bersifat kontinu atau keberlanjutan dan kerincian yang tinggi. Citra analog ini contoh nyatanya adalah sesuatu yang keluar dari printer, misalkan pada saat kita melakukan print atau melakukan signing. Lalu citra digital adalah citra yang nilainya bersifat diskrit serta mempresentasikan intensitas cahaya. Jadi bersifat diskrit di sini pada umumnya dapat direpresentasikan dengan pixel yang nanti akan kita bahas. Jadi citra ini juga biasanya disimpan dalam memori komputer, dapat berupa CD atau ROM. Lalu citra ini juga dapat mengalami perubahan. Sebagai contoh dari citra digital menjadi citra analog. Contohnya adalah pada saat kita ingin mengeprint suatu gambar. Jadi pada saat gambar tersebut ditampilkan di dalam komputer, maka citra tersebut citra digital. Sedangkan jika sudah keluar atau sudah terprint pada sebuah kertas, maka citra tersebut menjadi citra analog. Oke, ada tambahan, yaitu citra digital merupakan representasi dari fungsi intensitas cahaya dalam bentuk diskrit dan pada bidang dua dimensi. Jadi citra tersusun oleh sekumpulan pixel, yaitu elemen dari gambar yang memiliki koordinat yang tersusun dari array dan amplitudo juga yang tersusun dari array dan merupakan sebuah fungsi. Jadi koordinat ini menunjukkan letak dari posisi pixel dalam suatu citra, sedangkan amplitudo menunjukkan intensitas warna citra. Jadi baik tebal maupun terangnya suatu warna ditentukan oleh amplitudo. Jadi dapat kita simpulkan bahwa digital image processing atau pengolahan citra digital merupakan teknik pengambilan citra atau gambar dari dunia nyata untuk diolah di dalam komputer. Oke, selanjutnya ada pembagian citra digital. Yang pertama ada biner, ada grayscale, dan RGB. Nah, yang pertama adalah citra biner. Citra biner adalah citra yang pixelnya memiliki kedalaman bit sebesar 1 bit sehingga hanya memiliki dua nilai intensitas warna, yaitu 0 hitam dan 1 bit. Kenapa disebut 1 bit dan bukan 2 bit? Sebagai contoh, di sini terdapat dua gambar, burung kakak tua dan orang wanita. Yang dapat kita simpulkan dari kedua gambar ini adalah hanya terdapat dua warna, yaitu putih dan hitam. Hitam ini dilambangkan dengan bit 0 dan putih dilambangkan dengan bit 1.
Di sini kita tidak melihat adanya warna lain, sehingga yang terdapat di sini hanyalah satu bit, yaitu 1 atau 0 itu sendiri. Dan di sini di gambar ini juga tidak ada 10 atau 01 atau 00 atau bahkan 11. Jadi dalam satu warna hanya merepresentasikan satu bit tersebut. Oleh karena itu disebut satu bit. Oke, kita akan beralih ke slide selanjutnya. Selanjutnya adalah citra grayscale. Jadi citra grayscale merupakan citra yang nilai intensitas pikselnya berdasarkan derajat keabuan, yaitu dari kata grayscale yang berarti skala keabu-abuan. Dan pada citra grayscale 8 bit, derajat warna hitam sampai dengan putih dibagi ke dalam 256 derajat keabuan, yang mana berasal dari 2 pangkat 8 karena 8 bit, di mana warna hitam sempurna direpresentasikan dengan nilai 0 dan putih sempurna dengan nilai 255. Jadi yang dimaksud 8 bit di sini adalah jumlah dari bilangan biner ini. Sebagai contoh kita ambil hitam pekat, yaitu dapat kita lihat di sini terdapat 8 angka 0, yang 0 ini merepresentasikan hitam, maka kita dapat berasumsi bahwa 8 nilai hitam akan membentuk warna hitam yang pekat. Lalu di sini terdapat juga 8 yang merepresentasikan 1 atau putih, sehingga kita dapat menyimpulkannya putih sempurna. Jadi dari dasar ini dapat kita simpulkan sebagaimana nilai 0 yaitu hitam pekat dan nilai 255 atau urutan ke 255 yaitu putih sempurna. Lalu kita misalkan juga pada biner 00000001 atau dapat kita tulis dengan 1, yaitu warnanya adalah hitam. Mengapa demikian? Kita dapat lihat di sini derajat hitamnya terdapat 7 yang merepresentasikan hitam dan hanya terdapat 1. Jadi dapat kita perkirakan bahwa ini akan berwarna hitam. Karena dapat kita lihat di sini terdapat nilai 7 dan 7 yang bernilai hitam atau 0 dan yang putih hanya bernilai 1. Akan tetapi hitam di sini tidak sepekat hitam yang pertama, karena nilai untuk hitam 0 ini pekatnya sempurna. Lalu di sini kita dapat lagi bit, yaitu yang mana terdapat 5 bit itu bernilai hitam atau 0, dan sini terdapat 3 bit yang bernilai 1. Maka dapat kita perkirakan bahwa bit tersebut bernilai abu-abu. Nah, akan tetapi jika kita lihat di sini mungkin lebih berat ke warna hitam. Baik, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Jadi di sini terdapat sedikit perbedaan biner dan grayscale. Perbedaannya di mana? 1 bit ini merupakan biner dan untuk 8 bit ini merupakan grayscale. Di sini kita dapat lihat yaitu yang pertama, pada 1 bit hanya terdapat satu warna dalam 1 bit, yaitu hitam sebagai 0 dan putih sebagai 1. Di sini tidak terdapat campuran antara 0 dan 1, misalkan 01 tidak ada di sini atau 10 tidak ada di sini, hanya ada 0 dan ada 1. Lalu kita beralih ke yang 8 bit. Di sini dapat kita lihat berawal dari 0 menuju ke putih, yang mana putih ini paling tinggi nilainya 255. Oke, dari sini dapat kita lihat bahwa skala 8 bit mengalami perubahan yang cukup
intensif dari warna 0 ke warna putih, yang mana ini merupakan terdapat 256 total warna dari 0 atau warna hitam ke warna putih. Oke, mungkin kita dapat ke slide selanjutnya, itu mengenai RGB. Jadi citra RGB adalah citra yang memiliki masing-masing kanal warna yang memiliki nilai intensitas pixel dengan kedalaman bit sebesar 8 bit, yang artinya memiliki variasi warna sebanyak 2/8 derajat warna, yaitu 0 sampai dengan 255. Sebenarnya untuk RGB ini terdapat beberapa versi, itu 16 bit atau 32 bit, akan tetapi kita akan membahas yang 8 bit. Jadi pada warna merah atau kanal merah, warna merah sempurna direpresentasikan dengan nilai 255 atau nilai ke 256 atau nilai yang paling kanan, dan hitam sempurna dengan nilai 0. Begitupun pada kanal hijau dan kanal biru. Oke, slide selanjutnya. Nah, mengapa dalam citra RGB terdapat warna selain warna RGB itu sendiri? Itu terjadi karena perpaduan dari intensitas warna tersebut. Di sini dapat kita lihat dia akan berwarna hijau jika intensitas dari hijau itu mendominasi. Di sini R tidak terdapat warna dan biru juga tidak terdapat warna atau hitam. Dan di sini kita yang tahu bahwa jika merah ditambah dengan hijau akan menjadi kuning, dan di sini juga dibuktikan dengan intensitas yang sama dari merah dan hijau akan menghasilkan warna kuning. Dan jika ketiga intensitas tersebut sama jumlahnya, maka akan menghasilkan warna putih. Apabila intensitas warna dari ketiganya dikurangi atau dititikkan pada titik hitam, yang mana R adalah hitam dan green atau hijau akan hitam juga dan biru akan hitam, maka warna yang dihasilkan dari intensitas warna senilai ini akan menjadi hitam. Begitupun warna lainnya yang merupakan kombinasi dari intensitas masing-masing kanal pada RGB. Oke, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Jika terdapat masukan atau saran, dapat tinggalkan di kolom komentar, dan saya juga masih sama-sama belajar. Terima kasih sudah menonton.